Selamat pagi, salam sejahtera buat semua siswa SMK Ketintang Surabaya, khususnya kelas 12 AK. Hari ini kita akan melanjutkan dari beberapa materi yang beberapa waktu dulu kita sudah sampaikan terkait dengan materi komputer akuntansi Mayo. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Rangkaian pembelajaran Mayo hari ini kita melanjutkan dari apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kita tetap mengacu dari soal UD sukses. Jadi perusahaan yang pernah kita kerjakan. Yang terakhir kita sudah memasukkan saldo awal akun real atau saldo neraca dan akun saldo nominal yang ada di rugi laba. Rangkaian ini akan kita lanjutkan untuk berikutnya. Materi sudah saya berikan, mungkin yang sudah bisa di-download. Hari ini akan saya berikan gambaran untuk setting pajak yang berlaku di Indonesia terkait dengan penjualan pembelian adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, nanti kita akan berikan gambaran tentang linked account. Yang ketiga, kita membuat data customer dan supplier, termasuk memasukkan saldo awal customer dan supplier yang ada dalam data soal. Yang terakhir nanti kita rangkai dengan membuat data persediaan awal atau inventory. Di dalam modul yang sudah kami berikan, sudah ada gambaran. Ini yang perlu kami jelaskan sekarang adalah rangkaian terkait dengan setting pajak pertambahan nilai. Di modul sudah sampaikan untuk membuat setting pajak, kita pilih menulis, pilih lagi teks kode. Pilihan teks kode karena kita buat baru, kita pilih new. Dalam isian ini maka teks kode kita isikan PPN. Deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Teks tipenya good and service tax. Rate-nya yang berlaku di Indonesia adalah 10%. Di sini yang lebih penting adalah mengaitkan dengan linked account for tax collected. Ini nanti terkait dengan PPN keluaran. PPN keluaran atau istilahnya PPN outcome. Jadi kita ambil dari account. Kalau sudah yakin betul PPN outcome, kita pakai use account. Berikutnya linked account for tax paid. Ini adalah PPN masukan atau PPN income. Kita ambil PPN income. Caranya sama. Kalau sudah diyakinkan sudah betul, kita use account. Nah, secara prinsip untuk ngisi PPN sederhana sekali, kita sudah masuk. Sedangkan linked account for tax authority ini nggak perlu di Indonesia, tidak ada terkait dengan permasalahan tersebut. Maka kita sudah yakin, cukup kita klik OK. Berarti kita sudah satu tambahan PPN yang ada di list tax kodenya. Kalau sudah, kita close. Berarti kita sudah menambahkan satu setting pajak pertambahan nilai. Konsepnya semua sudah saya berikan di modul, nanti bisa dilihat tentang bagaimana proses membuat setting pajak pertambahan nilai. Berikutnya untuk mempercepat saya hubungkan sekarang ke linked account. Linked account ini adalah menghubungkan dari akun-akun yang terkait dengan akuntansi di Indonesia. Ada hal yang tiga penting nanti terkait dengan linked account ini. Yang pertama, linked account and banking account.
Ada berapa hal di sini yang perlu kita hubungkan dengan akun-akun yang terkait dengan akuntansi di Indonesia. Khususnya ini adalah bank account for electronic payment. Ini yang harus diganti. Jadi bank account for electronic payment ini disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Jadi akuntansi kita menggunakan cash in bank. Jadi account ini kita yakinkan untuk dipilih. Kalau sudah yakin, kita klik use account. Pada saat kita use account, kita diminta untuk meyakinkan apakah mau dipindah. Do you want to change the bank account? Kita jawab yes. Ya, kalau sudah yakin akunnya sudah berganti cash in bank seperti yang ada di modul, yakinkan kita oke. Kita sudah setting linked account and banking. Berikutnya adalah linked account sales account. Nah, linked account sales account ini terkait dengan customer. Karena terkait dengan customer ini ada beberapa hal yang harus kita ganti linked account di asset account for tracking receivable. Ini kita ganti dengan piutang dagang atau di sini akunnya account receivable atau piutang dagang. Kalau sudah betul, yakinkan use account. Sedangkan bank account for customer receipt tadi sudah kita gantikan dengan cash in bank. Jadi kita menyesuaikan untuk pembayaran piutang melalui cash in bank. Ya, kita yakinkan bahwa kedua akun ini selalu terkait karena setiap transaksi penjualan adanya piutang dan setiap pelunasan nanti akan masuk cash in bank. Yang lain ini di bawahnya ada ketentuan I checks, I give, I assess. Ini kita tidak memerlukan dalam soal ini, tidak ada akun-akun yang terkait. Artinya tidak ada potongan dari penjualannya, tidak ada denda, dan tidak ada yang terkait dengan akun-akun di akuntansi Indonesia. Kalau sudah yakin, yang terpenting nih akun receivable dan cash in bank sudah benar, kita oke. Berikutnya untuk linked account purchase account, ini terkait dengan pembelian. Sama di sini adanya liability account for tracking payable, ini dikaitkan dengan hutang dagang. Hutang dagang di sini akun kode 2 yaitu account payable. Account payable, hutang dagang. Bank account for paying bill sama dengan tadi, kita gunakan setiap penerimaan dan pembayaran gunakan cash in bank. Kalau yakin, kita gunakan use account. Terkait dengan beberapa syarat tadi di linked account, kita menemukan adanya freight paid. Freight paid ini dikaitkan dengan purchase. Jadi I pay freight on purchase, kita pilih di sini ada freight paid. Ini kan ada satu account yang digunakan. Ya, nanti harus kita gunakan. Yang lainnya ini tidak ada dengan syarat-syarat di data soal yang ada. Prinsipnya ini menyesuaikan. Konsep dasarnya akun payable dan cash in bank ini harus sudah diyakinkan sudah betul. Kalau sudah kita yakinkan oke. Ya, kita sudah melakukan setting untuk linked account, banking, sales account dan purchase account. Berikutnya adalah membuat data-data customer dan supplier. Jadi customer dan supplier. Kita kembali pada soal. Jadi di UD Sukses kita dalam mengawali data, akun sudah ada, sekarang kita buat data lewat CAD file. Jadi kita buat kartu. Cara membuat customernya lewat CAD file, kita pilih CAD list. Di sini dari all CAD belum ada, ini masih kosong ya. Ada customer, ada supplier nanti yang kita gunakan.
Kita awali dengan data customer dulu. Ya, customernya masih kosong. Maka untuk buat baru, ini diyakinkan kita pilih new. Pada saat memilih new ini, yang terpenting adalah cat tipenya ini harus diyakinkan berbentuk customer. Nama, name-nya kita misalkan dari data ini. Kalau name dari customer, sambil contoh yang Toko Garuda. Toko Garuda. Kita enter. Cat ID ini diisikan dengan kodenya misalkan C001. Jadi cat ID itu hanya sebagai kontrol, nanti kalau ada berikutnya ya diisi C02, C03 dan seterusnya. Lokasi atau alamat telepon ini mengikuti, artinya setiap perusahaan customer nanti mungkin punya data alamat masing-masing, boleh diisi di sini. Toko Garuda itu beralamat Jalan Menteng. Jalan Menteng. Nomor 2 City diisi Jakarta. Kalau state, postcode, country ini nggak perlu, mungkin kita jelas ada di Indonesia. Nomor telepon dimasukkan, misalkan 021 440 3423. Ini contoh membuat data customer. Yang terpenting perlu diperhatikan adalah cat tipe. Konsep membuat data customer caranya seperti ini. Yang penting cat tipenya, name dan cat ID-nya harus benar. Nanti untuk data-data customer berikutnya konsepnya sama. Kalau sudah yakin betul, kita pilih OK. Artinya kita sudah masuk satu account customer Toko Garuda, cat ID-nya 01, nomor telepon, tipenya customer, current balance masih 0. Ini sebagai contoh kalau membuat customer. Nanti untuk customer yang lain bisa diulang dengan cara yang lain. Ini untuk mempersingkat, jadi saya lewati karena prosesnya sama. Kita ambil contoh berikutnya untuk supplier. Jadi kita pilih supplier. Ya, sebelah kiri tadi customer, sekarang supplier. Konsepnya sama. Untuk membuat baru kita pilih new. Saat kita milih supplier, cat tipe awalnya otomatis supplier, berarti sudah benar. Artinya tidak perlu diganti. Name, nama sama. Kalau mengikuti di sini, misalkan kita isi PT San Sekerta. Cat ID S, karena S supplier S001. Konsepnya sama. Address diisi, misalkan PT San Sekerta ada di ITC Cempaka Mas, lantai 59 City Kota diisi Jakarta. Ini sebagai kontrol data supplier. Telepon seperti biasa mengikuti yang ada 021 4290 2234. Ya, ini konsepnya sama dengan di customer tadi, cuman tipe catnya harus supplier. Kalau udah oke. Ya, kita sudah punya data customer dan supplier. Untuk datanya lain kodenya sama. Nanti kita untuk mempercepat waktu, nanti bisa diulang untuk data customer dan supplier yang lain. Kata all cat-nya, all cat itu semua data customer dan supplier, nanti akan muncul berapa kalau udah data dimasukkan semua. Kalau udah yakin semua data customer dan supplier sudah masuk, kita yakinkan, kita close. Kita sudah punya data customer dan supplier. Berikutnya untuk memasukkan data saldo awal customer dan supplier. Untuk memasukkan saldo customer supplier, kita pilih setup, pilih balance.
Di dalam bilangan balance kemarin kita sudah mengerjakan open balance, artinya untuk saldo awal neraca. Sekarang kita masukkan kalau customer, nanti kita ambil customer balance. Kalau supplier, supplier balance. Kita ambil contoh untuk customer balance, kita klik customer balance. Ya, tadi kita sudah masukkan contoh, tadi satu contoh toko Garuda. Nanti kalau kita masukkan saldo awal, ini di bawah karena masih kosong. Kalau total customer suppliernya nanti ada di sini. Kalau customer kita ambil add sale, jadi untuk menambahkan berapa saldo piutang customer. Customer yang ada, customer name-nya kita pilih. Tadi kita hanya satu contoh Garuda, nanti yang lainnya konsepnya sama. Kita ambil toko Garuda. Yang terpenting di sini toko Garuda, memo ini perlu diganti. Tanggal ngikuti soal. Toko Garuda itu tanggal fakturnya, kalau di Mayop itu mengikuti tahun berjalan, tapi ini harus mengikuti tanggal piutang atau transaksi toko Garuda 25 November tahun 2018. Jadi soal ini kita ambil kasus tahun 2018. Memo diisikan saldo awal piutang dagang, karena customer munculnya piutang dagang. Sedangkan total including tax, ini total semua yang terkait piutang dan tax PPN-nya. Kalau ikuti di sini total dari toko Garuda berjumlah 34.100.000. Silakan ditombol dengan tab, ya. Nah, ini tag kode, ini perlu diperhatikan teks kode ini. Tag kode pertama kali yang muncul ada GST, ini yang dari aplikasi Mayop. Kita harus menyesuaikan dengan yang ada di Indonesia, berarti kita harus ngambil dari PPN, pajak pertambahan nilai yang kita buat di awal tadi ya, pajak pertambahan nilai. Kalau sudah yakin, use tag kode. Jadi jangan sampai salah, ini terkait dengan PPN. Use tag kode. Kita sudah yakinkan customer name-nya, tanggalnya harus benar menyesuaikan karena periode laporan keuangan nanti menjadi salah kalau tanggal akan salah. Ikuti periode soal yang ada kita tahun 2018. Kalau sudah yakin data benar, kita record. Ya, kita jawab oke. Ya, ini sudah muncul data toko Garuda. Amount due-nya adalah 34.100. Sedangkan untuk masukkan data-data saldo yang lain konsepnya sama, nanti tinggal ngikuti berikutnya add sale lagi. Jadi setelah memasukkan saldo baru adalah add sale lagi. Kita ambil satu contoh saja, ini adalah toko Garuda. Kalau sudah yakin kita close. Berikutnya satu contoh untuk masukkan saldo awal hutang dagang. Jadi setup balance. Kita pilih supplier balance. Ya, pada supplier balance kita muncul dari data-data supplier name-nya. Kalau di penjualan tadi ada add sale, sekarang karena hutang muncul add purchase. Kita klik. Ya, sama caranya. Supplier name-nya kita ambil data yang ada. Ini sementara dari satu contoh PT Sansekerta. Use supplier. Berikutnya konsep yang harus kita gunakan lagi adalah waktu, date, mengikuti data yang ada PT Sansekerta. PT Sansekerta ini punya saldo atau tanggalnya 23 November tahun 2018. Memo, kalau tadi piutang dagang berarti saldo hutang dagang. Saldo awal hutang dagang. Total including tax, jumlah termasuk pajak PT Sansekerta yang dimiliki ada 23.100.000.
Kita gerakkan pakai tab. Ya, tag kode. Kembali saya ulangi, tag kode di Indonesia yang berlaku adalah yakinkan PPN, pajak pertambahan nilai. Use tag kode. Kalau data sudah masuk, kita yakin masuk, maka kita record. Ya. Oke. Kita sudah punya data saldo hutang, punya pilihan sekerta. Untuk data-data lain nanti konsepnya sama, ditambahkan add, purchase, dan seterusnya. Kalau sudah kita close, ya kita sudah masukkan gambaran, masukkan saldo piutang dan saldo utang dagang. Untuk mempercepat waktu, satu hal lagi, sekarang membuat data persediaan atau inventory. Jadi kita pilih inventory. Untuk membuat data baru, jadi setelah pilih inventory, kita milih item list. Ya, item list di sini masih kosong. Ya, item listnya masih kosong. Maka kita pilih new. Nah, item number mengikuti data di sini ada PP strip 14. Name mengikuti di sini adalah P Pavilion 14. Kita hanya buat data, jadi profilnya ini di bawah itu ada link yang harus kita hubungkan. I buy this item, I sell time, I inventory, dan seterusnya. I buy this item ini dihubungkan dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, HPP. Ya, kita klik, ya sudah link. Sedangkan I sell this item ini dihubungkan dengan penjualan atau sales. Inventory, access account for item inventory ini dihubungkan dengan persediaan. Di sini inventory atau yang account yang ada di sini adalah merchandise inventory. Kita klik use account. Ya, kita yakinkan harus semua sudah terisi link kitnya ketiga ini harus dilingkinkan. Jadi untuk profile, item number, name, sama link kit ketiga account ini harus sudah benar. Jadi konsepnya ini jangan sampai tidak dilingkan, nanti setiap terkait transaksi penjual pembelian selalu terhubung. Terus berikutnya setelah profilnya selesai, nanti yang perlu kita isi adalah untuk buying detail ini. Buying detail yang perlu kita isikan adalah pajak. Ya ini. Include text-nya kita yakinkan selalu diganti dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Kalau klik sudah yakin use text code. Nah, ini sudah ada PPN. Jadi kodenya PPN harus yakin sudah masuk. Yang perlu diisikan ini buying unit of measure-nya. Biasanya penjualan itu dalam bentuk unit, kita isi unit ya, umumnya unit. Number of item per buying kita ukur dengan satuan satu, ini jangan dirubah, ini biasanya menjadikan kesalahan. Tetap number of item buyingnya ini adalah satu, ukurannya pakai unit, dan pajaknya PPN. Cuman ini yang perlu kita isikan. Untuk selling detail konsepnya sama, pajaknya harus diganti dengan PPN. Text kode kita klik. Jadi tag kode kita klik, kita ambil PPN, use tag kode. Selling unitnya sama dengan tadi, diisi unit. Ya. Jadi konsepnya sama untuk buat selling detail dan buying detail, kita hanya PPN dan isi unitnya saja. Di profil harus semuanya sudah yakin, sudah terkait. Yang perlu diisikan profile, buying detail, selling detail. Kalau sudah yakin, ini dari persediaan untuk inventory pertama. Kalau udah kita oke. Sekalian untuk persediaan kedua, ini saya berikan contoh, kita buat new lagi. Konsepnya sama, item numbernya DI 15.
Name-nya adalah Dell Inspiron, ngikuti namanya saja, 15. Berikutnya sama, I buy, I sell, I inventory ini otomatis kalau pertama kita buat otomatis sudah terhubung, link yang sama. Jadi profilnya yang beda item number, name, demikian juga buying detail. Buying detail otomatis sudah terisi unit dan PPN. Selling detail juga sama, PPN sudah masuk, selling unitnya juga sudah masuk, terisi unit. Kalau sudah kita yakinkan, kita oke. Kita sudah punya 2 item untuk persediaan dengan item number masing-masing. Di sini masih sell price-nya masih kosong. Kita masih hanya membuat data persediaan. Kalau sudah yakin 2 persediaan item number-nya, kita close. Berikutnya adalah memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan. Dari menu inventory kita pilih just inventory. Date-nya, tanggalnya diisi adalah awal bulan dimulainya transaksi 1 Desember 2018. Ini merupakan saldo akhir November, 30 November itu diawali bulan berikutnya tanggal 1 Desember 2018. Memonya diisi saldo awal persediaan barang dagangan. Item numbernya diklik aja, diklik di bawah, kita masukkan identifikasi dari huruf depan H, muncul HPP, kita tap, quantity 20 sesuai dengan di soal, cost-nya 16 juta. Unit cost 16 juta, kita tap, amount otomatis akan perkalian quantity dengan unit cost. Berikutnya, item number berikutnya, kita tombol huruf D, otomatis terisi data yang ada. Demikian juga quantity-nya harus dimasukkan sesuai yang ada, jumlahnya 16. Unit cost-nya 12.500.000. Kita tap lagi, otomatis mengisikan jumlah sesuai dengan yang ada. Sebelum kita record, ini harus diyakinkan dulu di account. Ini harus kita linkitkan dulu. Kita klik di bawah ini, klik. Kita ambil account persediaan barang dagangan yang ada di sini inventory atau merchandise inventory. Diyakinkan dulu kalau sudah use account. Demikian juga yang kedua, DI15 dilinkitkan dengan persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, use inventory. Nah, ini sudah masuk, diyakinkan item number, quantity, unit cost, amount, account-nya sudah terisi, artinya data sudah benar, kita record. Ya, kalau sudah kita record, berarti kita sudah memasukkan dari awal saldo account real, saldo awal hutang piutang customer supplier, dan yang terakhir tadi untuk data saldo awal inventory. Sebelum kita memulai untuk data-data bukti transaksi berikutnya, saldo awal ini harus diyakinkan sudah masuk dan jumlahnya sudah benar. Jadi apa yang ada di modul yang sudah bisa diundur dari beberapa waktu yang lalu ini gambarannya untuk proses kerja mayatnya seperti yang kami terangkan tadi. Untuk gambaran lengkap setelah adanya transaksi saldo awal, bisa kita lihat seperti apa dokumen yang sudah masuk dari saldo awal tersebut. Jadi untuk meyakinkan apakah data saldo awal kita sudah masuk, ini kita lihat dari menu account, kita lihat transaksi jurnal. Ya, transaksi jurnal ini date from-nya, jadi tanggal mulai 1 Januari 2018 to diisi 31 Desember 2018. Otomatis di jurnal ini terisikan saldo awal account nominal yang pernah kita buat di awal.
Sedangkan untuk piutang, kita lihat bisa cek di sales ya. Pilihan sales ini adalah menampilkan semua data-data yang kita masukkan saldo awal piutang lewat customer balance. Berikutnya purchase, ini memasukkan data awal dari supplier balance. Yang terakhir tadi inventory yang kita masukkan sudah masuk ini. Berarti saldo awal ini semuanya harus siap sebelum melakukan dokumen transaksi yang ada. Kita yakinkan. Jadi proses awal ini kita harus benar dulu karena mulai dari saldo awal merupakan dasar untuk transaksi-transaksi berikutnya. Demikian gambaran bagaimana proses untuk setting PPN, customer supplier linked account, yang terakhir tadi inventory, yang tergambarkan semua di modul. Mudah-mudahan bisa memudahkan kita untuk nanti praktikum yang real pada saat kondisi sudah kembali normal. Jadi untuk pertemuan ini sementara saya akhiri dulu. Mudah-mudahan nanti memudahkan kita dalam proses pengerjaan soal-soal mayap ke berikutnya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri, walaupun ini belajar dengan jarak jauh, tetap kita bisa memaksimalkan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.